Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Ramadhani Nasution dengan NIM 2230106009. Saya dari Tebio A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang piropita. Sebelumnya, tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kriptogram. Nah, jadi ada 4 yang harus dibahas dalam piropita ini. Yang pertama yaitu klasifikasi atau pengertian dari piropita. Yang kedua ada ciri-ciri piropita. Yang ketiga ada klasifikasi piropita. Yang keempat yaitu peranan piropita dalam kehidupan sehari-hari atau juga di dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi piropita atau juga disebut dengan sebagai pengertian piropita. Simak ya teman-teman. Nah, jadi filum piropita sering disebut Diaflagellata. Diberi nama demikian karena pergerakan yang dibantu dua flagella mirip cambuk. Dalam bahasa Latin, dino artinya pusaran air. Dinoflagellata terdiri dari sekitar 1.100 jenis terutama hidup di dalam air laut. Meskipun beberapa jenis hidup di air tawar, Dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil. Dengan ciri utama terdapat celah dan di sebelah luar pembungkus yang melingkup dinding sel. Nah, jadi piropita ini memiliki beberapa jenis. Beberapa jenis Dinoflagellata tidak mempunyai dinding sel, namun kebanyakan mempunyai dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempeng-lempeng selulosa fuligonal yang sering bersambungan sangat rapat. Piropita juga sering disebut tumbuhan api atau firefly atau ganggang api. Nah, di sini teman-teman pada tahu nggak mengapa piropita atau ganggang Dinoflagellata ini disebut dengan ganggang api? Nah, simak video berikutnya ya. Nah, jadi filum piropita disebut ganggang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memandarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah, terutama alam kondisi gelap pada malam hari. Di air laut, peristiwa perpendaran cahaya ini disebut dengan bioluminescence. Contohnya adalah Noctiluca sp dan Ceratium sp. Nah, timbulnya warna merah karena pada protista ini banyak mengandung karotenoid sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat atau merah daripada berwarna hijau. Piropita atau Dinoflagellata ini kebanyakan mempunyai vakuola non-kontraktil, kloroplas, dan mempunyai klorofil A dan B. Klorofil hijau Dinoflagellata biasanya ditutupi oleh pigmen merah yang membantu menangkap energi cahaya matahari. Ketika air dalam keadaan hangat dan kaya akan nutrisi, populasi Dinoflagellata akan meledak. Jumlah Dinoflagellata akan sedemikian banyaknya sehingga air akan berwarna merah oleh warna tubuh. Peristiwa ini dikenal dengan gelombang merah atau red tide. Kemudian ada beberapa Dinoflagellata juga bersifat heterotrof. Mereka hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. Sehingga itu, sebagian kecil Dinoflagellata dapat bersifat sebagai parasit pada tubuh berbagai hewan laut. Contohnya, Protogonalux cetenella. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan apa itu ciri-ciri piropita. Ciri-ciri piropita di sini ada 7. Nah, yang pertama itu
bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, bersifat motif atau aktif bergerak. Yang ketiga, memiliki flagela atau bulu cambuk. Yang keempat, bersifat autotrof, mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintesis dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Yang kelima, yang bersifat heterotrof, hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. Yang keenam, ada juga yang bersifat sebagai parasit, yang hidup dengan cara menempel pada tubuh berbagai hewan laut. Nah, yang terakhir, memiliki ciri khusus yaitu bercahaya dan beracun. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi Pyrophyta. Nah, teman-teman tahu tidak klasifikasi pada Pyrophyta ini? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi dari Pyrophyta. Nah, menurut Philip S. Jett, 1993 membagi Pyrophyta ini ke dalam kelas Dinopecae. Adapun contoh dari klasifikasinya yaitu kingdom, divisi, Plantae, Pyrophyta, kelas Dinopecae, ordo Dinoflagellata, genus Phyrodinium, dan spesiesnya Phyromidium sp. Baiklah, yang selanjutnya ada peranan Pyrophyta. Nah, di sini ada dua peranan, yaitu peranan positif dan peranan negatif. Jadi, di sini teman-teman semua harus tahu apa itu peranan positif dan apa itu peranan negatif dari Pyrophyta. Nah, peranan positifnya yaitu dalam bidang perikanan. Contohnya sebagai makanan ikan, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Yang B, bidang pertanian, rumput laut untuk pupuk di pesisir. Yang C, ekosistem perairan sebagai produsen primer. Yang D, bidang industri atau tanah di atom untuk amplas isolasi bahan dasar kaca. Yang E, bahan dasar makanan atau gelidium seperti agar-agar, kondrus atau minuman coklat, alginat, bahan campuran es krim, porpita atau makanan. Yang terakhir yaitu sebagai bahan obat-obatan atau chlorella. Nah, yang terakhir ada peranan negatif. Jadi, peranan Pyrophyta ini bukan hanya peranan positif, tetapi ada juga peranan negatifnya. Nah, peranan negatifnya yaitu pencemaran perairan dengan proses populasi meledak atau red tide sehingga menutupi perairan dan menimbulkan racun atau toksin sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup di laut. Baiklah teman-teman, hanya segitu yang bisa saya jelaskan mengenai Pyrophyta. Nah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.